saudara Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa keterangan yang berkaitan dengan penetapan tersangka Bapak Gubernur Lukas NMB. Tentu ada beberapa poin, saya tidak akan bacakan, tapi saya akan jelaskan secara lebih ringkas. Satu, mengenai Gubernur Lukas NMB sakit. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kriminalisasi Gubernur Lukas NMB. Dan yang ketiga adalah bukan gratifikasi. Dan yang keempat adalah keterlibatan Menko Polhukam mempertegas politisasi. Dan yang berikutnya adalah berita bohong dan pembodohan publik. Teman-teman pers yang saya cintai, pertama-tama saya mohon maaf kepada teman-teman kemarin meminta saya untuk memberikan berbagai macam informasi atau klarifikasi terhadap pemberitaan tentang Lukas NMB. Namun saya belum bisa karena supaya hari ini kita bisa ketemu secara langsung, supaya semua media, teman-teman bisa mendengarkan. Karena saya dan Pak Rifai semalam mengalami peristiwa yang kurang bagus sekitar jam 12 malam. Handphone saya berdua dalam waktu yang bersamaan hang, tidak ada WA saya, istilahnya apa? Ya, nggak tahu, kita nggak tahu disadap ke apakah tiba-tiba hilang semua saya punya. Makanya teman-teman pasti kontak saya tadi pagi, gambar saya hilang kan. Itu yang kira-kira kami mengalami itu. Saya berprasangka baik aja. Mudah-mudahan itu tidak bagian dari yang selalu saya katakan bahwa ini bagian dari cara-cara orang yang mempergunakan kekuasaan di negara ini untuk merusak sistem hukum dan demokrasi yang kita sudah junjung tinggi. Teman-teman semua, Bapak Lukas NMB sakit, tidak bisa hadir hari ini. Referensi kami adalah dokter pribadi beliau, Dr. Anton Mote, yang sudah menyerahkan surat permohonan kepada pimpinan KPK bahwa situasi dan kondisi kesehatan Pak Gubernur yang tidak kurang bagus. Apalagi dokter dari Singapura, dari dokter Royal Healthcare di Singapura sudah meminta agar Pak Gubernur segera ke Singapura untuk mendapatkan pengobatan intensif. Itu artinya bahwa memang Pak Gubernur merasa kesulitan untuk memberikan keterangan kalau dia tetap diminta. Sebagai informasi bahwa saya sebelum bertolak ke sini, saya bertemu dengan beliau, dia punya suara semakin mengecil dan tidak jelas lagi apa yang dia bicarakan waktu itu. Sehingga memang kalau misalnya orang diminta keterangan tapi dia tidak bisa bicara, itu jadi problem. Itu tidak menjadi problem karena pertama-tama itu penyidik pasti tanya apakah saudara sehat, kalau sakit ya tidak bisa. Dan ini juga sudah kita konfirmasi kepada direktur penyidikan, kepada Pak Asep Guntur tentang situasi ini. Dan hasil diskusi kami dengan Pak penyidik, Pak Direktur mengatakan, ya memang juga kita tidak bisa periksa kalau orangnya sakit. Puji Tuhan, hari Jumat lalu ketika tim dokter pribadi Pak Gubernur bertemu dengan penyidik KPK didampingi oleh dokter ahli dari KPK. Jadi ada diskusi antara dokter pribadi Gubernur dan dokter KPK, dan dokter pribadi Gubernur sudah menyerahkan riwayat penyakit Pak Gubernur, termasuk kondisi kesehatan yang terbaru. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kira-kira itu. Yang kedua, mengenai kriminalisasi.
karena ini teman-teman di Jakarta banyak belum mengerti kok Pak Roy itu bicara tentang kriminalisasi. Kriminalisasi itu dimaksudkan begini, orang ditetapkan tersangka dulu, baru dicari-cari buktinya, dicari-cari rumusan deliknya. Kalau dia bebas digratifikasi, dicari lagi stok tunai 560 miliar. Kalau dia bebas dari situ, dicari lagi dana otsus. Itu yang saya katakan bahwa kriminalisasi itu adalah bagaimana cara penegakan hukum yang dipakai itu adalah mencari-cari kesalahan orang. Saya mau katakan begini, Pak Lukas ini kan dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu ada dua, ada yang menyangkut kerugian negara dan ada yang menyangkut gratifikasi. Jadi kalau orang mau melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, yang pertama-tama harus ada temuan dari BPK. Baru dia bisa melakukan penyelidikan bahwa ada unsur kerugian negara di situ. Ini tidak ada sama sekali temuan sampai hari ini, Pak Rifai, ya, terhadap pemerintahan Gubernur Lukas NMB. Tiba-tiba penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap APBD dari tahun 2015 sampai 2022. Bayangkan, ada orang melakukan penyidikan dari 2015, 2018, belum ada rekomendasi dari BPK atau BPKP temuan adanya unsur kerugian negara. Karena dalam masalah ini yang paling pokok dalam tindak pidana korupsi, ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah harus ada kerugian yang konkret, yang nyata, bukan mencari-cari kesalahan. Tidak ada kerugian negara, apalagi minta maaf kepada Pak Mahfud, Pak Gubernur, di bawah pemerintahan beliau sudah mendapatkan 8 kali berturut-turut WTP. Itu artinya bahwa pengelolaan keuangan di Pemprov Papua sudah sangat terbuka dan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemarin terakhir dia mendapat penghargaan yang ke-8 kalinya. Apa yang salah dari Bapak Gubernur Lukas NMB? Kenapa sepertinya Bapak Lukas NMB menjadi musuh negara ini? Apakah Pak Mahfud tidak bisa menerima kenyataan itu bahwa Pak Gubernur pemerintahannya baik, bersih? Ini menjadi catatan kita untuk melihat bahwa kenapa kita selalu katakan tadi istilahnya Pak Rifai sistematis, masif, terstruktur. Karena itu orang disidik secara masif seperti ini, tapi tidak ada temuan. Malah dia mendapatkan 8 kali berturut-turut. Apakah Pak Mahfud tidak percaya BPK? Kalau Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam sudah tidak percaya terhadap sistem bernegara kita ini, siapa lagi yang kita percaya Pak Mahfud dalam kaitan dengan BPK ini? Saya mengharapkan bahwa masalah ini segera dihentikan untuk memakai ruang publik untuk memframing berita-berita yang menurut saya tidak logis dan tidak rasional, tidak didasarkan bukti hukum. Yang kedua, kenapa saya katakan kriminalisasi? Bagaimana bisa orang Lukas NMB yang dituduh menerima gratifikasi 1 miliar tapi tanpa didahului dengan pemeriksaan? Apalagi gratifikasi ini bukan tangkap tangan, bukti transfer. Kalau dia bukti transfer, harus dikonfirmasi kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur, apakah betul Bapak menerima uang ini? Ditanya dulu. Yang menjadi blunder hari ini adalah karena yang mengirim transfer ini adalah yang bernama Tono Laka, tidak memberikan keterangan di depan saya di Jayapura, mengatakan bahwa Pak Roy, saya sudah memberikan keterangan di KPK, penyidik KPK, bahwa itu uangnya Pak Gubernur. Dalam perkara ini cuma 2 saksi, 3 saksi, 1 bendahara Pak Gubernur, Tono Laka, dan bendahara Pak Gubernur. Dan tentu secara administrasi adalah transfer, bukti transfer rekening. Bukti transfer rekening tidak salah, tapi transfer ini harus ada narasinya, harus ada ceritanya. Ceritanya adalah dari keterangan bertiga ini, karena saya juga tidak mau salah, saya tidak mau dibilang mengada-ada.
Saya tidak mau dikatakan bahwa saya membuat merekayasa kasus, saya nggak mau. Makanya saya harus konfirmasi semua pihak ini. Dan puji Tuhan, sebelum saya kesini saya ketemu lagi Tono. Tono kok jangan main dengan perkara ini. Ini menyangkut nama besar Gubernur Papua, kehormatan Gubernur Papua. Confirm bahwa memang uang Bapak. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa rekening dia sudah dicek oleh KPK, rekening koran dia tidak ada uang 1 miliar bulan Mei tahun 2020 yang keluar dari rekening dia. Semakin membuktikan saya bahwa uang yang dikirim ke rekening gubernur adalah uang Bapak Gubernur yang diambil secara cash di rumah. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa secara, kalau ini deliknya gratifikasi, ada pemberi dan ada penerima. Kalau antara pemberi dan penerima keterangannya sama, percaya saya bahwa itu tadi keterangan pers dari pihak juru bicara Gubernur Papua M. Rifai Darus, dan juga sebelumnya ada kuasa hukum dari Lukas NMB yakni Stefanus Roy Rening yang mengklaim bahwa ada dugaan mengcounter dari argumen Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan dana otsus maupun tentang soal kondisi perekonomian Papua di bawah Gubernur Papua Lukas NMB. Dan sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka kepada Lukas NMB pada 5 September lalu atas dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Dan Menko Polhukam juga sempat menyebutkan bahwa aliran dana yang mencurigakan ini telah dilaporkan oleh PPATK dan juga adanya transaksi yang mencurigakan ke kasino hingga bernilai 560 miliar rupiah. Dugaan gratifikasi ini berkaitan dengan dana operasional pimpinan dan juga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional dan juga adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan saudara, sebelum berangkat ke Palestina, Presiden Joko Widodo sempat angkat bicara soal kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Presiden menegaskan semua orang sama di mata hukum dan meminta semua pihak menghormati proses hukum serta memenuhi panggilan KPK. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya.